Mitra bisnis, ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo meminta majelis hakim membebaskannya dari kasus gratifikasi dan TPPU serta ingin hartanya dan harta istrinya dikembalikan. Alasannya, Rafael mengklaim telah banyak berjasa kepada negara. Nah, apa komentar Anda melihat permintaan Rafael Alun ini setelah sebelumnya ada seorang koruptor yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dan ada koruptor yang diberikan penghormatan bendera setengah tiang selama 3 hari. Nah, apa komentar Anda? Kami tunggu di 6339160, WhatsApp call di 081624924. Ya, kayaknya begitu dengar topik ini kayaknya gatel gitu loh, pengen ngomong terus gitu loh. Ini dia dengan posisi dia terakhir itu tunjangan dia itu antara 37 sampai 46 juta gitu loh. Ada yang masih kasihan nggak gitu loh? Jadi kan di sini itu orang-orang yang jahat ini dibela itu pakai rasa kasihan orang-orang baik gitu loh. Masih ada yang kasihan nggak gitu loh? Jadi jangan ngomong itu adalah jasa. Enggak, kamu dapat gaji yang jauh ya di atas UMR gitu ya. Nggak perlu dikasihani lah. Kalau misalnya emang bikin salah, ya terima aja gitu loh. Kalau kamu benar kamu dapat gaji. Kalau salah ya dapat hukuman. Ya kan, emang begitulah. Gitu aja. Ya. Oke, makasih. Gini, saya tahu bahwa di beberapa kantor pemerintah itu kan memang ada kasus-kasus yang cukup pelik ya untuk ditelusuri. Cuman kalau yang udah nyata kayak itu ya dia rasanya emang salah ya, seperti permintaan Rafael itu ya saya sih nggak setuju gitu loh. Maksudnya tetap harus dihukum, apalagi ini menyangkut nama baik dia ya. Jadi ya gitu aja deh. Terima kasih. Memang negeri ini sedang rusak ya, sedang carut marut, standar hukumnya sudah banyak yang dirusak, etikanya juga sudah ditabrak. Jadi memang perlu perubahan negeri ini. Kalau memang tersangka koruptor seperti Pak Alun itu, saya pikir tidak logis dan dia tidak tahu diri begitu. Sudah berbuat melanggar hukum, merugikan negara, masih juga minta bebas. Jadi patutlah diberikan hukuman lebih berat lagi orang macam ini. Terima kasih. Iya, jadi Rafael itu kan mohon supaya hartanya yang disita dikembalikan. Disita ini kan nama lain dari perampasan asetnya kan. Jadi tanpa undang-undang perampasan aset pun buktinya sudah ada yang disita kan. Nah, untuk melengkapi itu supaya hakim ini tidak terlalu sibuk, dibutuhkan satu undang-undang lagi. Tapi tanpa undang-undang seperti perampasan aset juga bisa disita kan. Nah, undang-undang yang saya maksud adalah pembuktian terbalik. Jadi hakim nggak perlu membuktikan, dia yang harus membuktikan dari mana ini harta ini. Nah, begitu. Saya sudah pernah bilang ya, untuk membuat penegakan hukum yang baik, apakah itu kasus korupsi atau kasus lain di suatu negara, itu ada kurang lebih 3 hal yang harus diadakan di negara itu. Yang pertama adalah tentang sistem hukum atau peraturan perundang-undangan yang benar-benar bermutu baik, yaitu bisa menjerat para penjahatnya, sekaligus memberat si para penjahat ini sehingga bisa menimbulkan efek jerah. Kalau tidak seperti itu ya sulit, kejahatan akan timbul lagi kan, tidak takut mereka. Dan dimiskinkan juga kalau bisa, kalau dia kasus korupsi gitu ya. Yang kedua, integritas moral dan akhlak aparat penegak hukum dan juga aparat negara lain yang bukan penegak hukum. Kalau dia itu memang dikasih gaji dari uang rakyat, uang APBN rakyat bayar pajak, itu mereka harus baik. Jangan korupsi atau malah bisa disogok atau menjadi oknum ya, kalau bisa seperti itu. Dan yang ketiga itu pengawasannya harus bagus juga oleh aparat pengawasnya, jangan bisa disogok. Kalau bisa disogok ya sama juga 11-12 sama penjahatnya. Lalu yang keempat, kalau disertai masyarakat diikutkan, masyarakat itu kan bukan aparat negara, jadi hanya sukarela sifatnya sebagai pengawasan, kemungkinan seperti itu.
Dan ini tadi membahas tentang apa ya, ada mungkin yang koruptor dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ya. Ya seharusnya tidak seperti itu. Kan dulunya mungkin pejabat lalu dia korupsi, masih di penjara, tiba-tiba meninggal kok dimakamkannya di Taman Makam Pahlawan, padahal penjaranya belum selesai juga kan. Dan ini kan berarti kategori berakhirnya sebagai koruptor, bukan sebagai pahlawan di pejabat masa lalunya. Ya seharusnya jangan dimakamkan atau dikubur di Taman Makam Pahlawan. Itu tempatnya khusus pahlawan yang bersih, jujur. Kalau dimakamkan di situ, ya sama saja 11-12. Nanti bingung nih, pahlawan sama penjahat kok 11-12 sama aja, kemungkinan seperti itu. Ya menurut saya kurang sependapat ya. Karena undang-undang perampasan aset 1 belum dijalankan. Tanda tangan Pak Jokowi kan diulur-ulur itu kemarin, minta dari DPR lempar ke Jokowi, tapi dari Jokowi nggak mau lempar lagi ke DPR. Akhirnya sampai sekarang terbengkalai undang-undang perampasan hak aset koruptor itu. Artinya kan Pak Jokowi juga di sini berlarut-larut membela korupsi itu sendiri. Nggak seperti janji dia waktu dia menjabat naik presiden, saya kan memberantas dan memperbaiki hukum di Indonesia dan membangun Indonesia dan menjalankan ekonomi Indonesia sebaik-baiknya. Tapi kenyataannya nggak ada itu. Dan masyarakat menilai ini harus mengerti dan jeli di mana undang-undang perampasan aset itu sangat perlu sekali untuk tipikor soal KPK yang sekarang berlaku sekarang ini. Ya, inilah salah satu keajaiban dunia juga, ke-8 atau ke-9 gitu kan. Inilah Indonesia Raya. Jadi kalau kita lihat orang nggak makin takut lagi dengan korupsi, nggak ada rasa malu, ya nggak mikirin juga kesusahan kita. Dan inilah Presiden kita Jokowi di akhir masa jabatannya. Jadi nggak sesuai dengan janji awal, jadi kita pikir-pikir juga kan kalau nanti pilpres ya harus siapa yang kita pilih kan. Itu aja sih, terima kasih. Ya, itu saya merasa permintaannya Rafael Alun itu akan dikabulkan. Dia banyak berjasa. Ini karena apa? Kegoblokan Menteri Keuangan. Sebab begini, itu kan ada target ya. Misalkan targetnya 100, terus didapat misalkan setahunnya setoran pajaknya 120. Nah, itu sudah, karena tiap tahun mendapat target, itu dia sudah dianggap berjasa bagi negara. Ya, ini beda kalau kita karyawan swasta gitu ya, misalnya di target bos 100, terus kita bisa jual sampai 120, nah paling cuman ya dikasih bonus kecil atau ucapan terima kasih atau diajak makan. Tapi kalau pemerintahan itu ada dianggap sebagai berjasa. Dan ya ini kesalahan, ya tidak tahulah apa ya job desk-nya, peraturan tenaga kerjanya di pemerintahan terutama di pajak ini juga tidak jelas begitu loh. Salah siapa? Ya menterinya. Jadi ini kalau dia ngajukan begitu, hakimnya harus bisa mendebat, debatnya dari mana, undang-undangnya dasarnya apa. Kalau semua si Rafael ini bisa tiap tahun menunjukkan loh saya dapat ini penghargaan begini, ya jelas itu berjasa. Terima kasih. Kalau kita mau menyikapi Rafael, sebenarnya sih yang ngomongin benar, karena dia merasa berjasa. Soalnya apa? Kalau nggak ada petugas pajak yang memeras pajak-pajaknya pengusahanya nggak bayar pajak. Jadi kalau misalnya ditekan, kamu seharusnya kena 100 juta, tapi ya udahlah bayar 50 aja, yang 25 gua. Jadi kan masih save 25. Kayak gitu loh ceritanya. Dan ini semua sebenarnya nggak bisa nyalain dia. Dia mencoba. Kalau bisa ya kenapa tidak? Kenapa? Karena orang Indonesia itu hobi lupa, memorinya pendek, nomor 1. Nomor 2, law enforcement kita itu sebenarnya kurang bagus ya, apapun. Contoh gini aja, SMI menjabat sebagai Menteri Keuangan, pernah nggak satu kali aja membredel anak buahnya dalam hal
kecurangan pajak atau pemerasan terhadap pengusaha. Nggak pernah kan? Padahal tadi saya keluar ketemu orang-orang ngomong sebenarnya udah banyak yang laporan, tapi kan SMI juga nggak bergemi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Mahfud ngomong bahwa 400 sekian T itu sebenarnya kan juga di SMI, di bawahnya SMI juga, yang awalnya SMI kebakaran jenggot dan akhirnya mengakui, tapi akibat laporan tidak dimasukkan bla 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 lah. Masa laporan nggak dimasukkan terus-terusan, kan kayak gini ya. Jadi sebenarnya pejabat itu seharusnya seperti Ahok turun ke lapangan, seperti Pak Jokowi turun ke lapangan, periksa sendiri. Kalau saya ngomong seperti itu belum tentu juga nggak kebobolan, tapi minimal lumayan tahu banyak dan dapat laporan banyak. Kalau enggak seperti SMI gitu, kalau kita ketemu di pesawat terbang, emang dia mau sapa menyapa? Enggak kan? Terus kita gimana cara laporannya? Padahal yang paling menderita di Indonesia adalah pengusaha karena pajak. Kenapa? Karena tidak menentu. Dan saat ini pengusaha pada kusak-kusuk akibat ada sistem baru bla 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 dan sebagainya. Sebenarnya kalau harus dibayar ke negara itu nggak masalah, bisa untung bayar, itu memang sudah sudah memang seharusnya. Akan tetapi kalau akibat dari banyaknya peraturan tapi tidak jelas yang menegakkan peraturan dipakai untuk memeras, ini lebih celaka lagi. Bisa nggak dibayangin seperti itu? Dan di jalan-jalan saja itu banyak banget yang kayaknya pejabat yang nggak bener kayak gitu ya. Lah itu aja di mata kita sendiri, dan di sosial media banyak diposting juga, kan nggak semuanya yang bisa menjadi viral. Banyak yang nggak viral dan banyak yang viral tapi baru beberapa lama kemudian. Lah hal-hal seperti ini apa mungkin yang namanya investor atau pengusaha bisa melakukan hal seperti itu? Enggak kan? Jadi sebenarnya Rafael ini ngomong seperti itu, dia berpikir bisa kok nanti. Makasih. Jalan-jalan ke alun-alun, terdengar lagu mengalun. Ada koruptor namanya si Alun. Kelakuannya sungguh culun. Saya mau himbau kepada Pak Alun itu, anak tuh diajarin budi pekerti dan diajarin dagang, Pak. Jadi nggak karu-karuan begitu. Yang repot kan Pak Alun. Mungkin Pak Alun berjasa begitu ya. Nah, anaknya tuh diajarin dagang lah. Paling nggak dagang martabak, dagang pisang. Siapa tahu kan bisa jadi cawapres dan juga bisa jadi ketua partai dalam 2 hari. Pak Alun, nah ini nih, Pak Alun orang pintar tapi pemikirannya terbalik-balik. Pak Alun ini bilang mungkin dulu dia berjasa lah, bisa ya kerja di pajak, udah dapat fasilitas mewah begitu ya, sudah berhasil bisa mengumpulkan uang pajak buat negara, ya itu jasa. Tapi kan dia juga udah mendapat kenikmatan, ya kan, dapat Rubicon. Saya dulu juga kalau lihat Pak Alun jadi nyesel, harusnya dulu saya kuliah ambil perpajakan. Nah ini nih, saking kepinteran, saking nikmat, ya lupa sama saudara sebangsa. Ya dibagi-bagi di compare sama ada yang koruptor berbendera setengah tiang lah, koruptor yang bagaimana, ya salah lah gitu. Kalau salah minta maaf gitu. Nah ini negara ini banyak kebalik-balik gitu loh. Ya termasuk tadi aturan yang ada di konstitusi tentang pembatasan umur cawapres-capres juga diacak-acak. Ya makanya si Alun juga pikirannya juga begitu, jadi menular gitu loh. Iya, jadi yang di atas-atasnya ngajarin harusnya kasih teladan, kenegarawanan gitu, ya. Itu aja sih. Ya, saya mau ada 3 masukan nih terkait dengan permasalahan Pak Rafael Alun ya. Harus ada dari awal, dari hulu sampai hilir itu harus ada aturan yang jelas nih untuk perekrutan ASN. Nah, yang pertama itu ASN itu harus ada fakta integritas, dalam arti mereka harus menandatangani di atas materai atau di atas surat segel ya, bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan korupsi.
Nah, jika mereka dari awal masuk itu sudah menandatangani fakta integritas tersebut, akan pikir-pikir nih, kalau tujuannya untuk memperkaya diri, pasti mereka akan mundur. Kalau mereka tujuannya adalah untuk mengabdi kepada negara dan bangsa, pasti mereka akan menandatangani fakta integritas tersebut. Nah, untuk yang kedua itu adalah ketika mereka sudah menjabat, mereka harus setiap tahun itu mereka harus ada pembuktian harta terbalik seperti yang dia usulkan oleh Pak Ahok. Dia menjabat sebagai gubernur. Nah, itu kan banyak ASN di DKI aja udah banyak yang kena kan ketika pembuktian harta terbalik. Nah, itu harus dilaksanakan di tingkat ketika mereka sudah menjabat. Ketika yang ujung dia hilir itu adalah penindakan. Nah, ketika penindakan itu harus ada sinkronisasi. Nah, undang-undangnya itu sekarang ini aja kita untuk membuat undang-undang perampasan aset, apalagi undang-undang hukuman mati untuk koruptor itu susah banget gitu dibuat oleh para anggota DPR atau DPRD kita ya. Nah, itu menjadi satu langkah mundur di negara kita. Karena menurut saya itu tindak pidana kayak kalau di swasta kan, perusahaan swasta kan kayak penipuan, penggelapan uang itu masih hukumannya itu masih perdata, susah untuk dijerat pidana. Kalau di ASN kan berarti kan kayak korupsi lah. Kalau di swasta itu kan kayak karyawan menggelapkan uang perusahaan, nah itu masih undang-undangnya itu perdata, syarat sekali. Nah, jadi usulan saya suatu koruptor itu ketangkep oleh suatu tim khusus itu. Nah, yang di pengadilan itu, di tingkat pengadilan itu, hakim itu tidak boleh ditunjuk oleh instansi, tetapi ditunjuk oleh tim ses yang menangkap para koruptor itu. Misalkan ketangkep Pak Trisambodo itu oleh anggota divisi mana lah, Pak Bareskrim atau mana. Tim Bareskrim itu yang menunjuk jaksa penuntut umum sama hakimnya. Dia yang berhak menentukan. Nah, saat ini kan hakim-hakim yang ada ini kan ditunjuk berdasarkan dari instansi mereka sendiri. Begitu aja masukan saya. Saya coba mau bilang, anak bangsa kita, terutama pejabat kita ini kok lucu. Bahasa Jakarta ya, otaknya di mana? Yang namanya karyawan swasta kek, pemerintah kek, itu kalau kerja dibayar gaji harus 100% dan harus menghasilkan. Biasa namanya jasa kita dibayar pada saat kita bekerja dan terima gaji, terima bonus, terima insentif. Udah nggak usah ungkit-ungkit jasa, orang dibayar. Nah, kalau korupsi salah. Nggak bisa bilang karena saya berjasa terus mohon maaf dah saya jadi korupsi. Itu otak dari mana cara berpikir gitu? Boleh aku beragama lagi, bikin malu agamanya itu. Kebetulan saya satu agama sama beliau kan, ketalu agama saya nggak ngajarin gitu. Ngawur aja orang itu. Ya, kalau saya boleh usul dikit lagi, saya panjangin, izin. Membasmi korupsi itu bukan dengan KPK, tetapi memiskinkan seluruh anggota keluarga dia. Pasangan hidupnya punya keluarga juga. Amit-amit misalkan si A itu korupsi, maka istrinya si A punya orang tua dan kakak beradik dimiskinkan. Si B-nya itu pasangan hidupnya juga dimiskinkan. Dengan begitu kita nggak perlu KPK banyak-banyak. Karena anak, istri, saudara, orang tua takut jadi orang miskin, akan jaga supaya keluarga yang jadi pejabat pemerintah itu nggak korupsi. Korupsi gue ikut kena tanggung renteng. Ya ini KPK nggak apa-apa dikurangi jumlah orangnya, tapi begitu terbukti miskinkan satu keturunan, satu keluarga mereka, biar cari duit tujuannya jadi miskin. Itu. Ya, jadi mohon Pak Hakimnya juga harus bijak. Nggak ada orang berjasa, kita udah digaji. Sebenarnya gampang aja, law enforcementnya ditegakkan, terus kemudian bentuk suatu sistem yang baik, ya, fungsi kontrol, ya, gitu, jangan pleset aja ya, fungsi kontrol gitu. Jadi pajak itu juga ya, harusnya masa sih mesti kita yang lapor setiap bon bikin sistem, dia malah dilaporin pajak itu bagus, jadi dapat hadiah misalnya gitu loh, semacam kayak undian berhadiah lah. Jadi intinya law enforcement ciptakan sistem dan mensejahterakan. Ya udah, kalau ada apa-apa ya dicincang jadi bacang. Jauhkanlah dari korupsi lah ya. Pertanyaannya belum kelar, udah telepon semua.
Arahnya udah jelas soalnya, Pak. Iya, mungkin pendengarnya udah dengar dari tadi siang, cuma nggak ikutan. Begitu Bro Benny muncul, semua ikutan. Gitu. Tapi ginilah, yang si Rafael ini ya dia sih boleh-boleh aja, karena dia kan melihat yang bendera setengah tiang lah, yang inilah, yang itu kan boleh-boleh aja, dia bikin pembelaan. Mungkin cara dia kan ya ajarin dia kan, bikin pledoinya seperti gitu kan. Tetapi persoalan kita, pertama, rancangan undang-undang kita yang pemiskinan, ruang harta dan lain-lain kan nggak ada beritanya. Dan kelihatannya nggak ada harapan, sisa waktu Jokowi sih nggak mungkin, ini mungkin presiden selanjutnya. Nah, kedua, sebenarnya kita itu kekurangan hakim-hakim artijo. Coba kalau kita punya hakim artijo beberapa orang lagi. Kalau ada yang coba-coba korupsi, bukannya dikurangi, ditambahin terus. Walaupun yang namanya rancangan undang-undang belum disahkan, hakim-hakim sejenis ini yang diperlukan. Persoalannya kita tahu kualitas kita punya yudikatif. Lembaga negara ini kan ada eksekutif, yudikatif, legislatif kan? Iya, betul. Nah, eksekutif sama legislatif seperti gitu ya, yudikatif juga main-main lah dia. Ya kan? Ya. Bagaimana kita bisa memperbaikinya? Kalau petugas hakimnya seperti gitu, lantas rancangan undang-undangnya juga belum disetujui, senang-senang aja kita komentar. Jadi saya kira hal ini kita nggak bisa apa-apa, dan dalam bulan Januari ini bakal banyak berita kiri kanan yang akan mengganggu, ya mencoba-coba mengaburkan kampanye lah, ini pilpres lah, ini bulan ini sangat krusial. Oke. Sampai awal Februari ini bakal beritanya banyak terus, dan tentu ya kita harus dengan arif menanggapinya. Yang penting berita segila apapun tetap harus kondusif. Yeah. Itu yang paling penting. Kampanye itu hanya sisa lebih kurang sebulan, 10 hari atau 5 hari. Ini tidak boleh direcokin oleh hal-hal yang bisa mengakibatkan keributan. Polisi, TNI, intelijen semua harus pantau terus. Yeah. Pasti akan ada berita-berita yang semakin gila. Hari ini aja ada berita yang Menteri Sri itu di hoax, katanya apalah segala macam lah. Belum lagi itu siapa dia bikin isu itu Sambo di lapas gimana, itu bakal ada berita terus yang mengganggu. Kita semua harus kondusif. Kita tahu pilpres ini tidak boleh terjadi penundaan dan lain-lainnya. Tetap 3 calon itu kita pilih dengan hati nurani. Iya, korupsi lagi, iya Pak. Pajak lagi, aduh jadi inget Gayus Tambunan ini. Gimana kabarnya itu bocah? Lagi nonton tenis kali Pak. Udah bukan bocah lagi sekarang. Jadi ini bukan hanya hakim iya, tapi itu pejabat yang menentukan pengibaran bendera setengah tiang, terus dimakamkan di Taman Pahlawan. Itu kan itu pejabat-pejabat apa itu? Makanya sistem ini dari perekrutan ini sekolahnya bayar ketela apa UPI apa nih dulu ini ya. Bingung saya. Kerusakannya itu parah banget. Indeks persepsi korupsi turun sampai 4 poin. Bukan 1, bukan 2, 4 poin lompat. Bagaimana memperbaikinya ini? Makanya nanti kalau Mahfud itu menang si Ganjar, itu angkat aja si Novi Basuki itu jadi Menteri Dalam Negeri. Beresin itu ya, ASN itu. Korupsi ya, sikat kayak di Cina begitu. Waduh, Menteri Dalam Negeri itu. Hakim-hakimnya ya, Mahfud lebih tahu lah itu. Siapa yang harus direkrut itu. Iya, jadi begitu aja. Ini Bung Benny ini saya usulkan ini, kalau ada lomba stand up komedi ini ikutan dan nanti. Berikutnya ada Pak Santoso. Ini sebagai penelpon terakhir ya, saya terima. Selamat sore Pak Santoso, silakan Bapak. Sore Pak Benny. Silakan Pak Santoso. Udah bagus tadi hukum mati. Tanda jasa. Aduh, biar nanti di akhirat aja deh. Saya sih berharap nih pasangan nomor 3 Pak Mahfud dia ambil pelajaran dari China aja deh. Iya. Ya, kayak tadi pagi si Novi Basuki bagus sekali itu. Iya. Kita bukan ambil ideologinya, tapi kita ambil yang terbaik dari negeri China itu. Menurut saya ini kayak dagelan ya, kejadian yang berulang-ulang. Kalau boleh dibilang itu
Indonesia itu harusnya julukannya negara keledai ya, karena cuman keledai yang jatuh di lubang yang sama kayak Indonesia ini kasusnya, dan kasusnya itu berulang dan hampir di instansi yang sama, di departemen yang sama. Nah, menurut saya itu ada 3 hal yang harus digarisbawahi ya. Saya mau kasih masukan, yaitu perekrutan dari awal ASN PNS itu dari awal itu harus diberikan fakta integritas ya. Ketika mereka masuk ke sekolah kedinasan dan akan mengambil jenjang jabatan itu harus menandatangani surat kepatuhan anti korupsi dan harus menandatangani itu di atas materai atau di surat segel dengan menyetujui untuk penyitaan aset jika terbukti melakukan korupsi. Itu yang pertama. Dari mulai kedinasan itu harus ditanamkan persurat perjanjian seperti itu. Karena saat ini banyak sekali orang masuk sekolah kedinasan itu tujuannya itu ujung-ujungnya ke situ. Bukan bermaksud untuk melayani rakyat, tetapi untuk memperkaya diri. Karena udah banyak terbukti sekali. Contoh di instansi Polri aja kita tahu bahwa di sana itu kalau masuk itu butuh puluhan hingga ratusan juta. Bahkan saya ada teman yang berkeluh kesah ketika dia mau naik ke jenjang perwira sekolah, itu dia mau dipromosikan suatu jabatan, dia itu harus bayar ke atasannya lagi. Itu gila nggak? Bukan karena prestasi loh. Kalau saat ini di luar negeri itu yang dijunjung itu ada prestasi. Jadi dia mau meningkatkan jabatan, itu dia harus mempunyai prestasi menyelesaikan berapa kasus baru bisa. Baik. Nah, yang kedua ini harus dikarenakan undang-undang perampasan aset saat ini tidak bisa dikerjakan oleh para DPR maupun presiden yang mengusulkannya itu terkatung-katung. Undang-undang perampasan hak itu tidak jalan, apalagi undang-undang hukuman mati itu masih jauh lah Bu Anita ya, kalau kita bilang. Jadi kita harus ada usulan kedua itu harus ada seperti yang Pak Ahok usulkan, yaitu diperlukan pembuktian harta terbalik. Makanya saya memilih nomor 3 supaya Pak Mahfud ini memperbaiki sistem hukum kita. Jadi yang paling memprihatinkan ini nanti adalah hakim. Itu si Rafael itu kan memohon pada hakim untuk dibebaskan lah karena jasa-jasa baik dia. Nah, jasa-jasa baik. Mungkin Rafael ini nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu ada peribahasa yang sangat terkenal pada waktu itu. Bunyinya gara-gara nila kepitik rusak susu sebelanga. Jadi kebaikan itu adalah sebuah keniscayaan. Setiap manusia dituntut untuk berbuat baik. Kalangan agamawan pun begitu menyarankan. Tapi sekali aja membuat kejahatan, apalagi korupsi. Tadi pidatonya Novi Basuki itu, bravo buat Novi. Prabowo kok milih Gibran? Kenapa nggak Novi Basuki yang dipilih? Jadi sistem hukum ini, hakim-hakim ini jangan koruptor kok dimakamkan di taman makam pahlawan, dikibarkan bendera setengah tiang. Ini apa ini? Ada kerusakan sistem hukum kita ini. Dari SDM-nya itu harus dibongkar, diperbaiki. Terima kasih. Saya ingin berkomentar permintaannya Rafael sepertinya aneh. Tapi kalau dipikir-pikir ya, itu adalah sangat-sangat wajar. Kenapa dia bisa berkuar-kuar begitu? Ya karena namanya korupsi itu kan memang sebuah tim ya. Tim. Jadi bukan cuma dia aja yang istilahnya yang itu jangan dia aja kayak gitu loh. Jadi banyak. Sementara teman-temannya yang lain yang merasa itu berkorupsi ria, hartanya masih bertumpuk-tumpuk ya, nggak ada yang mau nolongin dia, makanya dia minta dibalikin. Itu aja. Nah, mestinya dari para aparat itu nguber tuh siapa aja tuh ya, tim yang selama ini membantu Rafael itu juga pasti kecipratan uang. Itu yang harus diuber. Kayak itu menjadi bukan aneh, itu wajar lah. Orang hasil korupsi rame-rame cuma dia doang yang nyungsep. Makasih. Jadi kalau menurut saya masih ada masyarakat itu yang menilai sisi kebaikan
atau jasa-jasa seseorang itu loh dalam dia bekerja gitu ya. Bagaimanapun juga ada sisi-sisi yang positifnya juga, pembangunan dan administrasi kenegaraan juga dia banyak jasa, buktinya kan dia bisa lama di posisi tersebut gitu ya. Berarti ada suatu sisi positifnya ya dalam pekerjaan itu. Nah, tapi bagaimanapun juga masyarakat itu menilai pas terakhirnya itu dia jatuhannya, yang terakhir itu yang lebih banyak dinilai oleh masyarakat. Sama dengan peribahasa, nilai titik rusak susu sebelah enggak, kebaikannya lenyap gitu dari posisi dia terakhir yang jatuh. Demikian pendapat saya. Katanya banyak jasanya terhadap negara ini Rafael Alun. Justru sebaliknya, negara ini banyak jasanya terhadap mereka, terhadap Rafael Alun ini. Bisa hidup sekian lama dengan kemewahan, ya kan? Negara tidak menghitung-hitung dengan kenikmatan yang mereka nikmati, digaji oleh negara, tapi mereka salah gunakan dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak dihitung oleh negara. Harusnya berpikir kayak begitu. Jangan mereka menghitung-hitung jasa, sudah banyak jasa terhadap negara. Negara saja yang yang banyak jasanya terhadap mereka, bisa hidup keluarganya bersenang-senang, ya kan? Jadi kembali lagi, jangan berhitung-hitung semua sedikit-dikit saya banyak jasa terhadap negara. Negara ini sudah banyak jasanya terhadap mereka itu, sudah digaji, sudah nikmati apa segala-galanya, tapi disalah gunakan. Sampai kapan? Itu baru yang ketahuan. Kalau tidak ketahuan ini kemana? Masih bisa kalau kita melacak-lacak lagi. Kalau mau negara ini melacak-lacak lagi, dibilang jasanya banyak jasa-jasa yang tidak kelihatan yang dikantongin. Jadi kembali lagi, jangan berhitung-hitung lah. Karena bukan negara ini juga, kalau mau berhitung-hitung juga bisa. Tentang mereka orang pajak, mereka bisa menghitung. Negara ini bisa menghitung juga. Jadi kembali lagi saya bilang, bisa Menteri Keuangan ini punya moto bangga dengan pajak saya banyak, utang saya yang banyak, bukan dengan kekayaan saya yang banyak. Jadi motonya Departemen Keuangan ini kalau bisa bangga dengan utang saya yang banyak, begitu. Jadi tidak ada yang pemain sulap semuanya. Jadi ketahuan mana yang berutang, mana yang tidak. Indonesia ini akan maju. Tapi kalau mereka masih kayak begini dengan jasa, negara ini sudah banyak jasanya terhadap mereka yang menikmati uang rakyat, begitu saja. Itu DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak itu tunjangan tertinggi loh dibandingkan yang lain. Udah itu kalau mau ngomong jasa, TNI itu banyak yang mati itu di Papua itu, jasanya itu bisa dihitung pakai duit nggak gitu loh. Maksudnya udah dikasih tunjangan yang tertinggi, itu adalah kewajiban Anda gitu loh. Jangan bilang jasa lagi gitu loh. Anda kan digaji, bukannya Anda gratis gitu loh. Jangan ngomong jasa lagi lah. Anda digaji, dapat hak, kewajiban Anda ya harus benar. Kalau melanggar ya berarti ya udah salah. Itu aja, nggak usah ngomong jasa-jasa deh. Banyak guru-guru juga yang gajinya berapa ratus ribu doang. Kalau mau ngomong jasa mah masih banyak tuh yang lebih berjasa. Kalau saya cuman agak bingung ya, sekarang ini semua orang koruptor tuh udah nggak pakai malu ya, meminta pengampunan, minta kembalikan uang, mengembalikan yang dia kumpulin dengan tidak wajar kan. Terus seperti yang sebelumnya juga ada yang meninggal di penjara, terus dikasih kayak apa ya, dikasih nobatkan pahlawan lah gitu ya, berduka sampai 3 hari setengah tiang bendera. Terus ada yang di Jawa juga dimakamkan di makam pahlawan. Terus sekarang ini enak ya, jadi pegawai pemerintah pajak atau pemerintah apa aja kita korupsi masih dikasih penghargaan. Jadi saya pikir udah nggak bener sih ya. Enaknya gimana gitu ya kalau kayak begitu. Harusnya punya kayak belajar sama
Cina lah ya, kalau orang korupsi ya dimatiin aja gitu. Jadi dimiskinkan, dihukum mati gitu. Itu aja komentar saya. Hukumnya tuh harus tegas dan jelas. Kalau nggak tegas dan jelas, semua berani berbuat itu. Udah korupsi, uangnya banyak, nggak dihukum berat. Bagaimana jadinya? Ada nggak Pancasila kan berdua kan silanya kemanusiaan adil dan beradab. Itu percaya nggak sih ada Tuhan? Masa tiap hari berdoa pada Tuhan kok kelakuannya kayak gitu merugikan bangsa dan negara? Bukannya memajukan bangsa negara ini. Itu negara ini tuh masih agak sulit ini, anak-anak sekolah aja susah. Di kampung-kampung kecil belum ada sekolahan, sekolahnya harus jauh-jauh jalan kaki. Petani-petani sampai nggak tanamin padi karena yang beri tengkulak, itunya sawahnya pada dihancur. Lah itu kalau pemerintah lihat tuh harus dimajukan. Dulu kita itu ekspor beras ke luar negeri waktu zaman Soeharto. Sekarang kok kita impor, bagaimana jadinya? Ini negara subur dan kaya raya kok jadi begitu. Majukan dong negara ini supaya makmur, gitu aja. Ya, terima kasih. Dan kita cukupkan sampai di sini, Mitra Bisnis. Opini komentar Anda kami tampung. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya, saya Mary Agustin.